Oke, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kembali kita berkumpul dalam Komsel Val, kelompok sel revival, di mana di sini kita akan kembali bersekutu di tengah minggu, di mana kita di sini juga akan belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati pikiran kita sehingga kita dapat berkonsentrasi dengan baik, memahami pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan, kebenaran yang akan kita terima menjadi berkat tersendiri bagi kita semua. Oke, baik, sebelum berdoa, kita nyanyikan satu buah pujian. Doa nanti yang akan dipimpin oleh Pak Ardi, boleh. Kita nyanyikan Kau Yang Terindah. Di dalam hidup ini, pujilah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. dalam hidup ini, Ku cinta Kau, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. kita ulang dari awal, satu kali lagi kita nyanyikan. Katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. di dalam hidup ini, tiada ada Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. di dalam hidup ini, Ku cinta Kau, cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. ku sembah Kau, Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada dudukan
kembali kami boleh mengucap syukur dan terima kasih malam hari kami masih bisa berkumpul bersama-sama dengan Bapak di surga, Bapak serta Bapak. Kami mau menerima suatu pembelajaran yang akan disampaikan oleh Tuhannya. Dengan Tuhan kami mohon Tuhan memberikan akal budi kepada mereka-Mu, Tuhan Roh Kudus-Mu, dan biarlah Tuhan Yesus hambanya sebentar akan bisa memberikan pelajaran dengan baik dan benar. Itu juga kami Tuhan Yesus yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan pembelajaran ini, kiranya Tuhan fokuskan kami Tuhan, agar kami bisa menerima pelajaran ini dengan baik dan benar, agar kami mudah mengerti apa yang sudah disampaikan oleh hambanya sebentar. Bisa menjadi bekal di dalam kehidupan pengertian hikmat dan perbuatan dalam kehidupan kami sehari-hari yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang Kain dan Habel tapi tidak selesai. Cuma saya ingatkan kembali ada beberapa poin kemarin tentang apa yang menyebabkan persembahan Kain dan Habel tidak diterima. Ya, pertama itu apa? Masih ingat? Ya, kenapa persembahan Kain tidak diterima? Yang pertama karena dari sisi orangnya. Si Kain itu jahat, Habel itu baik. Si Kain itu orang yang tidak benar, Habel itu orang yang benar. Dari sisi persembahannya Tidak kedua karena yang satu itu pada saat bukan apa. Jadi coba kita lihat Imamat sedikit ini supaya lebih segar sedikit. Imamat 1 ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu itu yang kamu persembahkan itu dari ternak. Dari ternak. Ya, benar nggak? Yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Sementara, jadi begini cara berpikirnya, aturan dalam Imamat ini itu hanya pembakuan di kemudian hari. Aturan itu sebenarnya sudah ada dari zaman Kain dan Habel itu sudah ada aturan itu. Cuma dibakukan pada zamannya Musa. Bisa paham ya? Jadi artinya ketika si Kain bawa persembahan yang berbeda, bagaimana mungkin mau diterima? Bisa nangkap ya? Nah, ini saya paham. Ini cara berpikirnya. Aturan itu sudah ada sebelum zaman Musa, sudah ada. Lah kalau begitu, kalau mereka tidak ada aturan itu, aturan siapa yang aturannya siapa yang buat ketika mereka memberikan persembahan itu? Tata aturan, tata cara, sistem pemberian korban itu sudah ada. Ini harus kita tanamkan dalam cara berpikir kita. Nanti itu dilakukan oleh Nuh. Nuh kan juga mempersembahkan korban kan? Setelah itu dilakukan oleh Abraham, dilakukan lagi oleh Yakub dan seterusnya kan. Nanti dibakukan pada zaman Musa. Ya. Jadi kayak sama saya cerita kemarin, kalau orang mau kawin seharusnya bawa tebu. Saya ingat saya Minang Bu Yuni lalu bawa tebu. Karena saya belajar tentang budaya Jawa di waktu kuliah. Ternyata tebu itu singkatan antep tingkal bu. Jadi disimbolkan bawa tebu gitu ya. Lah kemudian yang saya bawa misalnya bukan tebu, yang saya bawa gula putih, ya sudah beda maknanya. Benar nggak? Yeah. Ini harus dimengerti ya. Ada janur, saya lupa singkatannya. Pokoknya di belakang itu ati ing nur apa pokoknya ya. Nah, kemudian kita bawa yang lain, ya salah. Di situ ini yang supaya kita mengerti konteks daripada persembahan Kain dan Habel. Kemudian saya singgung sedikit masalah bagaimana persembahan mereka diterima kemarin. Bagaimana mereka tahu? Yang pertama itu ada yang bilang itu asapnya lurus, yang satu bilang ada yang asapnya bengkok. Pandangan kedua, Kelvin bilang itu ketika mereka memberikan persembahan itu dengan waktu si Habel dibunuh itu agak jauh.
Jadi mereka sama-sama memberi persembahan. Besoknya dilihat hidupnya si Habel itu diberkati, hidupnya Kain itu tidak diberkati. Marahlah si Kain. Oh, kok adik saya diberkati, apa yang dikerjakan kok berhasil, saya kok tidak? Itu pandangannya Calvin. Tetapi para rabi Yahudi dan catatan-catatan Alkitab melihat bahwa kalau sebuah persembahan itu diterima atau tidak diterima diukur dari adanya api langsung nyamber persembahan. Jadi persembahan itu nggak ditaruh api, tiba-tiba ada api yang menyambar. Contoh coba kita lihat dalam Imamat 9 ayat 24 ya. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Jadi api muncul dari langit ya. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis. Ini dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Korban bakaran, kayu, api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu ketika Elia ya. Yang ketiga dalam Tawarik 2 Tawarik 7 ayat 1 di sana juga dikatakan setelah Salomo mengakhiri doanya. Pertama tadi bagaimana mereka tahu bahwa persembahan mereka diterima? Yang pertama tadi apa? Ada yang mengatakan bahwa asapnya itu lurus ke atas. Yang kedua, Calvin punya pemahaman bahwa jarak antara mereka melakukan persembahan atau memberikan persembahan korban itu dengan pembunuhan Habel oleh Kain itu jaraknya jauh ya. Jadi dilihat dulu hasilnya, si Habel itu lebih diberkati, si Kain itu tidak diberkati. Bisa nangkap ya? Sisi jasmani. Ya, sisi jasmani. Pokoknya ini apa yang dikerjakan kayaknya berhasil gitu. Nah, yang ketiga itu waktu memberikan persembahan korban itu tiba-tiba api muncul dari langit membakar persembahannya si Habel, sementara persembahannya Kain nggak disambar oleh api. Ini banyak dianut oleh ahli-ahli rabi-rabi orang Yahudi untuk mengukur persembahan itu diterima atau tidak diterima. Ini makanya dalam Imamat dikatakan terjadi ya. Ketika mereka mempersembahkan korban, tiba-tiba api muncul. Waktu Elia juga mempersembahkan korban melawan nabi-nabi palsu, api muncul langsung dari langit. Kemudian dalam 2 Tawarik juga begitu, waktu Salomo, tiba-tiba api pun turun dari langit. Ya, jadi indikator daripada sebuah korban atau tidak diterima atau tidaknya itu ukurannya itu banyak yang dianut oleh orang-orang rabi Yahudi adalah api dari langit. Bisa nangkep ya? Nah, jadi besar kemungkinan juga bahwa kasus Kain dan Habel itu indikatornya adalah api dari langit ya. Yang kedua, yang selanjutnya teguran terhadap Kain sudah kemarin, saya cuma mengingatkan sedikit saja itu. Sekarang kita masuk kepada Kain membunuh Habel. Kejadian 4 ayat 8 kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Ini coba perhatikan, kalau mau dilihat ini pembunuhan berencana lah ya, betul nggak? Berencana. Nah, jadi ini saya kutip sedikit ya, kalau dalam KUHAP ini berat hukumannya. Kalau di KUHAP itu, apa singkatan KUHAP? Oh, saya pikir kasih uang habis perkara ya. Jadi kitab apa ini? Undang-undang hukum pidana. Jadi coba lihat. Pasal 340 bunyinya, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, ini juga yang mengenai Jessica ya. Jessica itu dianggap merencanakan walaupun belum ada barang bukti yang kuat. Jadi Kain itu sebenarnya kalau tinggal di Indonesia itu kena pembunuhan berencana kalau undang-undangnya sudah ada.
Dan itu berat. Yang kedua ada juga 338. Dia membunuh tetapi tidak direncanakan semacam itu. Misalnya pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi kalau 340 itu 20 tahun atau hukuman mati. Kalau 338 itu 15 tahun. Misalnya begini. Saya mau ke belanja ke warung sebelah. Sampai di sana tiba-tiba saya baku senggol dengan orang lain, emosi, bunuh dia, mati dia, itu 338 saya kena. Tapi kalau orang tersebut saya tunggu berapa hari kemudian, saya rencanakan, saya buat skenario sedemikian rupa, itu sudah kena pasal 340 kalau tinggal di Indonesia, ya. Nah, ini pasal yang pernah saya kena, pasal 359. Barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun 5 tahun, ya. 5 tahun pidana atau kurungan paling lama 1 tahun. Jadi saya kena 1 tahun. Artinya tanpa sengaja. Misalnya Pak Hardi nebang pohon, ya. Kampaknya itu lepas, ngenai orang, mati. Itu kena pasal 359. Karena tidak disengaja dan tidak direncanakan. Laka lantas juga masuk itu, nabrak orang. Nah, beda kalau memang kita sengaja nabrak orang dan direncanakan. Ada kapan hari di Amerika itu seorang ibu, suaminya dokter ya, atau dia yang dokter. Itu sengaja menggunakan mobil, dia tabrak kan, dia rencanakan, begitu dia nabrak suaminya, ya kena pasal pembunuhan berencana. Gitu. Tapi kalau kita cuma kecelakaan lalu lintas pas lewat kemudian kena musibah kayak begitu, itu kena pasal 359. Jadi kalau begitu si Kain ini kasusnya kena pembunuhan berencana, berat sebenarnya. Nah, sekarang yang kita mau bahas. Ini aja panjang, mudah-mudahan bisa kita kelarkan Kain dan Habel ini. Ya. Pertanyaan yang sering muncul adalah cara matinya orang benar yang tragis. Pasti ada yang banyak, loh, bukankah si Habel itu orang benar? Tapi kok matinya tragis? Sering nggak kita bertanya begitu? Dia hamba Tuhan loh, kok matinya ditabrak mobil? Ya, dia itu majelis loh, kok matinya sakit COVID? Dia itu lama jadi pelayan Tuhan, orangnya jujur luar biasa loh. Kok matinya bisa tenggelam? Dia hamba Tuhan yang luar biasa, matinya kok bisa jatuh dari pesawat, pesawatnya jatuh. Pernah kita ngalami berpikir semacam itu? Nah, ini banyak yang dialami. Jadi kalau kita mendengar berita tentang kematian atau meninggal karena kecelakaan yang mengerikan yang dialami seseorang, maka kita sering menganggap bahwa orang itu mengalami hal itu sebagai hukuman dari Tuhan. Karena ia sangat berdosa di hadapan Tuhan atau lebih berdosa dibandingkan dengan orang lain. Pernah nggak kita merasa sombong gitu, lihat orang lagi usahanya bangkrut, mulai kita bilang, pantesan dia begitu, akeh dosa itu. Ya, anaknya dia keluarga yang bagus, tiba-tiba anaknya kena musibah, kesenggol truk, meninggal. Dosa apa yang dia bikin kok bisa ngalami yang kayak begitu? Ini pertanyaan-pertanyaannya akan sering kita hadapi di dalam masyarakat. Nah, kalau dalam agama Hindu ada mati itu dibagi salah pati dan ulah pati atau ngulah pati. Apa itu salah pati? Salah pati itu mati karena jatuh dari pohon. Upacaranya beda, ngabennya itu beda. Kecelakaan itu salah pati, jatuh dari pohon, mati karena apa? Kesedak tulang di sini itu termasuk kategori salah pati, tidak normal. Nah, ada juga yang ulah pati. Ulah pati ini mati karena bunuh diri. Makanya perayaannya pun atau acara ngabennya itu pasti upacaranya itu berbeda liturginya. Ya, ada yang cuma mereka dititip di api, istilahnya mereka dititip di tanah, dikubur dulu, tidak diaben langsung.
nanti diaben di kemudian hari, cuma menggunakan simbol. Jadi mayatnya itu tidak betul-betul dibakar di kemudian hari. Ini pandangan-pandangan yang kayak begini sering berkembang di masyarakat. Ada juga di kalangan agama lain mengatakan begini loh, cara mati seseorang ditentukan oleh cara hidupnya. Saya ulangi, ada yang ngomong agama sebelah ya, nanti cari tahu sendiri. Cara mati seseorang itu sebenarnya itu ditentukan cara hidupnya. Kalau hidupnya nggak bagus, ya cara matinya nggak bagus. Ada juga yang mengatakan bahwa cara mati seseorang itu merupakan gaung daripada apa yang dia lakukan saat ini, atau gema. Ini yang menganut hukum karma pasti percaya itu. Jadi kalau dia matinya jelek, pasti hidupnya jelek. Dan cara kayak berpikir semacam ini sebenarnya dari zaman dulu juga sudah berkembang, sebelum zaman kita sekarang. Zaman perjanjian lama itu berkembang, zaman perjanjian baru itu berkembang. Kita lihat satu-satu ya. Nah, coba kita lihat ketika Ayub mengalami musibah. Saya Elifas tuh Ayub ini punya teman 3 ya, yang ngenyek dia, 1 tidak. Elifas, Bildad, dan Sofar. Elifas ngomong begini dalam ayat 47. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Bahasa seharinya begini, di mana sih Yub? Ada orang jujur kok kayak begini nasibnya? Ya, bahasa sehari-harinya begitu itu. Di mana? Nggak ada ceritanya. Kalau kamu sampai kayak begini, pasti kamu punya dosa tertentu. Nah, ini juga ketika murid-murid ngelihat ada orang yang buta sejak lahirnya. Kemudian dia tanya sama Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa itu? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi cara berpikir itu memang sudah berkembang dari zaman dulu. Kemudian kisah 28 juga kita lihat di sana ayat 3 sampai 4. Suatu saat Paulus digigit di patuk ular. Ini sementara habis ngalami musibah di kapal itu. Kapalnya dihantam badai itu ya. Kemudian dia pas lagi bikin api unggun, tiba-tiba si Paulus tuh dipatuk ular. Sampai orang di pulau itu bilang ini orang berdosa banget ini. Di laut hampir dibunuh dia di laut oleh Tuhan. Sekarang di darat dikejar lagi dengan ular. Pasti orangnya berdosa banget. Jadi orang zaman dulu itu memang juga berpikir bahwa setiap orang yang melakukan dosa pasti kalau dia mengalami suatu musibah dianggap karena dosanya itu. Sekarang coba kita lihat. Memang ada orang yang mengalami kematian yang mengerikan sebagai hukuman Allah atas dosa-dosanya. Seperti misalnya kita lihat. Sodom dan Gomora itu dijatuhi hujan belerang itu karena apa? Dosanya. Istrinya Lot ngalami menjadi tiang garam ya karena apa? Karena tidak mau dengar-dengaran, betul? Hatinya melekat. Iya, hatinya melekat ke Sodom kan? Noleh ke belakang. Ya. Jadi ada memang di mana kematian seseorang itu dilakukan karena memang dosanya. Saya cerita sedikit. Ada sebuah tempat di sebelah selatan Napoli namanya Pompei. Pernah dengar? Ada gunung di sana, gunung berapi. Nah, bayangkan bagaimana Pompei itu meletusnya tahun 79 kalau tidak salah. Nanti terungkap digali kembali tahun 1700-an sekian. Lama terkubur, dan anehnya ketika didapat itu kota Pompei itu, orangnya masih utuh. Orang-orang yang tertimbun di situ itu masih utuh semua. Ada yang didapati sedang melakukan hubungan badan. Didapati di aulanya itu gambar-gambar yang semua itu gambar-gambar nuansa porno. Gambar kelamin perempuan, bahkan
di sana rambu-rambunya kalau mau belok kanan itu gambarnya itu kelamin laki-laki kayak jadi tanda panah begitu, Pompei. Ya, nanti bisa dicari. Bagaimana bencatnya itu kota. Kemudian tanpa mereka sadari waktu itu kan belum ada zaman sekarang bagaimana kalau mau tahu gunung itu meletus kan. Tiba-tiba meletus mengubur seluruh kota yang luasnya 12 km persegi itu. Di situ tempat persinahan segala model ada. Bahkan dia bilang begini, ada di aula yang digali itu ada tulisannya, jika Anda ingin kehangatan, datanglah ke kota kami. Di sini semua gadis siap menghangatkan Anda. Bayangkan itu itu tulisan kan digali tuh, didapat di aulanya itu ada di dinding tulisan semacam itu. Dan artinya kalau kita melihat bahwa kota Pompei itu kota maksiat betul. Pertanyaannya, apakah mereka ada kaitan antara cara hidup mereka dan cara mati mereka? Alkitab menyatakan ada yang ada kaitan, tapi tidak semua. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Jadi contoh salah satu adalah Sodom. Yang kedua Isabel. Isabel ini siapa nggak tahu? Isabel ini siapa? Istrinya ayo. Siapa? Istrinya siapa? Isabel. Lupa. Yang ngerampas kebunnya Nabot. Ahab. Mana? Ada ya? Jadi Isabel ini sudah dia membuatkan sebelumnya bahwa kalau mati dia itu karena kualatnya, karena jahatnya luar biasa. Dia kalau mati akan dimakan anjing. Bener. Ketika Yehu menyerang, tiba-tiba Ahab itu dilempar, ini ayat yang ke-33, menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Ini cara matinya Isabel. Kemudian setelah mau dikubur, tidak didapat mayatnya, yang didapat cuma kepalanya, kaki dan telapak tangannya. Sisanya udah dimakan anjing sesuai dengan yang dinubuatkan. Kalau begitu bisa disimpulkan di sini Isabel tuh matinya jelek karena hidupnya jahat. Bisa nangkap ya? Ini Isabel. Siapa tahu Amon? Amon ini anaknya Manase. Amonnya jahat, ya. Manase itu juga jahat. Manase inilah yang membunuh Nabi Yesaya, masukkan ke kayu dan digergaji Nabi Yesaya. Nanti kalau lihat dalam kitab Ibrani ada Nabi digergaji, ya Yesaya yang dimaksud. Yang gergaji itu Manase. Bayangkan dia dimasukkan di pohon, dibelah Nabi Yesaya. Nah, Amon anaknya Manase ini jahat. Kemudian dia dimatinya juga dibunuh. Berarti orang jahat. Ada kaitan antara cara dia mati dengan cara dia hidup. Nah, nanti setelah anaknya Amon ini ada namanya Yosia. Cuma Yosi. Nah, siapa ingat Yosia? Siapa itu Yosia? Yosia ini mati umur 39. Tetapi lucunya Amon ini punya anak namanya Yosia. Yosia ini sudah diingatkan oleh Raja Mesir, jangan ganggu saya mau nyerang Asyur. Dia tidak dengar, malah pergi menghadang Raja Mesir. Akhirnya dia dipanah dengan si Yosia ini nyaman. Dan dia meninggal pada usia muda 39 tahun. Padahal orangnya baik. Dia membasmi segala berhala yang ada di Yerusalem. Nah, selanjutnya kita lihat kasusnya yang berikutnya, Yudas Iskariot. Cara hidupnya kayak gitu. Dia jual Tuhan Yesus, ya. Matinya
Nah, matinya dia gimana? Bunuh diri. Menurut Matius dia mati bunuh diri. Tapi menurut Kisah Para Rasul 1:18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dalam Kisah Rasul dikatakan dia membeli sebidang tanah pakai uangnya. Di dalam Matius dikatakan uangnya itu dia bawa ke bait Allah, dia kepulangkan sama imam-imam. Imam-imam tidak mau terima, dia lemparlah di bait Allah. Bagaimana menangani kasus dua versi yang berbeda ini? Nah, makanya kalau uangnya sulit ya, tapi kalau matinya dia membeli sebidang tanah. Matius tidak menceritakan itu, tapi di situ ada pohon. Dia bunuh diri, gantung diri di situ, kemudian jatuh. Tapi kalau masalah uang, nah ini yang sulit. Nah, ya sebenarnya Matius benar. Artinya uang itu dilempar ke bait Allah, tapi dipungut ulang oleh imam-imam, dipakai beli tanah. Bisa ngerti? Nah, jadi dipakai beli tanah itu uang, gitulah ya. Kemudian ini ada dua penafsiran. Penjelasan paling awal dikemukakan sejarawan abad kedua, Papias namanya, yang menulis sekitar tahun 120 Masehi. Karya-karyanya hilang tetapi sebagian dilestarikan oleh penulis lain. Menurut penulis abad keempat, Apolloninarius dari Laodikia, Yudas selamat dari hukuman gantung. Ini menurut dia ya. Dia itu selamat dari hukuman gantung dengan cara ditebas sebelum dia tersedak sampai mati. Namun dia mengutip Papias yang mengatakan bahwa Yudas menderita pembengkakan parah, edema. Jadi nggak langsung mati. Nah, ini menurut siapa namanya? Papias. Nah, jadi dia nggak langsung mati. Dia kemudian menderita pembengkakan parah namanya edema di kepala dan tubuhnya yang akhirnya menyebabkan dia meledak. Dan meledaknya itu pas di tanah yang dibeli oleh imam-imam. Bisa susah juga mendamaikan ayat yang kelihatan kontradiksi, padahal sebenarnya tidak kontradiksi. Nah, ini yang Pak Frans bilang tadi. Ada pula yang berpendapat bahwa Yudas tetap tergantung di dahan pohon sampai tubuhnya mulai membusuk dan membengkak akibat gas yang dihasilkan dari penguraian. Tali tersebut kemudian putus atau tergelincir menyebabkan tubuhnya meledak akibat benturan yang kuat. Ya, nah, jadi ini mau menggunakan Papias punya atau yang kedua ya silahkan, karena tidak ada kaitan dengan keselamatan juga. Ya. Nah, kasus kedua ini baru kasus pertama. Berarti Yudas itu matinya jelek karena cara hidupnya jelek. Begitu kalau mau disimpulkan. Nah, kasus yang lain, nabi yang diterkam singa. Ini ceritanya ada seorang nabi yang berbohong kepada abdi Allah. Kemudian singkat cerita karena kebohongannya dan ketidakbenarannya itu dia mati diterkam harimau. Nanti dibaca sendiri ya dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 25. Kemudian ini Yosia yang saya singgung tadi. Yosia juga mati terbunuh. Tapi lucunya Yosia ini adalah orang baik. Jadi di sini kematian yang mengerikan bukan sebagai hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Belum tentu juga karena hukuman Allah. Yang pertama tadi karena hukuman Allah. Yang kedua ini ada juga orang-orang tertentu dalam Alkitab yang matinya mengerikan tetapi bukan bentuk hukuman Allah. Salah satu Yosia. Ya. Yang kedua Elisa. Elisa itu matinya kenapa? Sakit. Lucu ini orang, dia bisa nyembuhin orang sakit, tapi dia sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya pada akhirnya mati. Bahkan ketika dikuburkan, ada juga orang nguburin orang lain. Orang yang mati yang bersentuhan dengan
Elisa ini kan bangkit lagi. Tapi lucunya Elisa mati. Bukan karena Elisa tidak bagus, tapi bagus. Siapa? Rasul-rasul itu kan mati karena dia digergaji, karena disalib. Siapa itu? Iya. Itu juga bisa jadikan khusus itu mati syahid ya. Kalau itu kan mati syahid. Yang jelas kalau mati syahid itu hidupnya sangat bagus, tetapi matinya gak bagus. Ya, itu juga bisa jadikan bukti. Nah, sekarang kita mau lihat pandangan Yesus terhadap orang mati yang mengenaskan. Suatu saat ini kalau dalam Lukas ini dibaca, Lukas 13 ayat 1 sampai 5, saya ceritakan supaya gampang nangkepnya ya. Suatu saat ada orang datang sama Yesus. Orang ini rupa-rupanya bangga karena dia ndak ngalami musibah kayak itu. Dia datang bilang begini. Dia ngasih kabar bahwa orang-orang Galilea yang darahnya dicampur oleh Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Saya tanya dulu. Gubernurnya Yudea pada zaman itu siapa? Gubernurnya Galilea siapa? Herodes. Ya, ada dua gubernur ini. Satu Pilatus, satu Herodes. Ada orang yang di wilayahnya Herodes ini yang dipimpin oleh namanya Yudas Gaulonita ya. Yudas Gaulonita ini itu membentuk sebuah kelompok yang kayak mau memberontak kepada pemerintahan Roma. Dengan cara apa? Mereka tidak mengakui kedaulatan Roma untuk memerintah di tempat mereka Galilea dengan cara tidak mau membayar pajak dan tidak mau membayar upeti. Dia kalau kayak di sini itu, kalau di Papua itu apa namanya? Gerakan Papua Merdeka, kalau zaman sekarang apa? KKB. Ya, begitu namanya ya. Ya, seperti itu. Nah, orang Galilea ini kemudian pergi ibadah di Bait Allah. Mungkin mata-matanya Pilatus melihat, loh ada anak buahnya Yudas Gaulabe tadi. Yudas apa namanya? Gaulonita. Ya. Ada anak buahnya Yudas datang ini. Sama si Pilatus langsung disikat pas ketika berada di dalam Bait Allah, yaitu di tempat mesbah, tempat korban bakaran. Ya. Itu berarti di pelataran ya, termasuk di pelataran. Ditebas di situ dan darahnya itu darahnya orang-orang yang dianggap anak buahnya Yudas ini dicampur dengan darah korban, memberi efek rasa jera kepada orang-orang yang ingin memberontak. Nanti Bapak Ibu periksa lebih lanjut. Nanti pada akhirnya Herodes itu salah paham dengan Pilatus. Dibaca lebih lanjut. Jadi kalau kita ingin mengerti sejarah lebih lengkap, sempat Herodes ini jengkel apa yang dilakukan Pilatus itu karena dianggap bisa jadi itu salah sasaran. Ya, belum tentu orang-orang Galilea yang itu yang memberontak itu. Nanti sempat ada clash di belakang hari. Silahkan diselidiki lebih lanjut. Kemudian ini orang-orangnya bilang begini. Yesus kemudian jawab, sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Yesus bilang, tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini yang susah ditafsirkan. Apa sebenarnya maksud Tuhan di sini? Satu sisi dia bilang tidak. Tapi satu sisi dia bilang, kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saya coba pelan-pelan akan. Yang dia bilang tidak itu begini loh.
Karena penanyanya berpikir bahwa orang Galilea itu lebih berdosa, makanya ngalami nasib begitu. Sementara mereka merasa tidak berdosa. Sangkamu mereka itu lebih berdosa daripada semua orang Galilea? Itu yang dijawab tidak. Semuanya berdosa. Kamu pun kalau tidak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama. Artinya apa sebenarnya Yesus mau bilang? Seolah-olah dia mengaminkan bahwa cara hidup orang menentukan cara matinya. Betul? Seolah-olah. Tunggu pelan-pelan ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Cara menyampaikan orang yang ngomong kepada Yesus itu seperti merasa sombong. Guru, di sana itu ada orang habis dibantai oleh Pilatus, darahnya dicampur oleh korban. Dengan rasa sombong begitu, kemudian datang. Kemudian Yesus menjawab, sangkamu mereka itu ngalami hal yang semacam itu karena mereka itu paling berdosa daripada yang lain? Tidak. Itu yang dia katakan tidak. Tidak. Jadi kalau dia ngalami itu, bukan dia lebih berdosa daripada orang Galilea yang lain. Tidak. Dia bilang, kamu pun kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara yang sama. Makanya ini rasa sombong. Nah, ini nanti dibahas minggu depan, hari Minggu. Saya sedikit, saudara, Bapak Ibu, sama kutip. Yang perasaan-perasaan sombong ini juga yang itu pro kontra itu di dalam Matius 7 ayat 22. Bukan setiap orang berseru kepada aku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi melakukan kehendak Bapakku. Ayat 22, apa dibilang? Pada hari terakhir akan banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Kata bernubuat itu ternyata di situ menggunakan kata khotbah. Bukankah saya sudah khotbah Tuhan? Demi Tuhan, saya sudah mengusir setan, itu salah terjemahan, sudah mengusir roh jahat demi nama Tuhan. Saya juga melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Pertanyaannya, ada yang menafsirkan itu bahwa itu adalah nabi palsu. Kalau melihat konteksnya dari ayat yang ke-15 mengatakan itu nabi palsu. Persoalannya sekarang, apakah nabi palsu ini ngaku-ngaku pakai nama Yesus? Atau memang benar-benar itu orang yang pernah dipakai oleh Tuhan, benar-benar ngusir setan dalam nama Tuhan? Pertanyaannya di sini. Cara jawabnya begini, bapak-bapak. Kalau lihat kasus begitu, di mana ada kasus dalam Alkitab nabi palsu itu mengusir setan pakai nama Yesus? Pernah lihat? Yohanes pernah ngomong, Tuhan, saya pernah lihat loh, ada orang ngusir setan pakai namamu, dan saya hentikan dia. Apa Yesus jawab? Jangan. Kalau orang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Ada lagi namanya Bar Yesus. Ini nabi palsu. Bar Yesus. Kalau bahasa Yunani-nya Elimas. Jadi kisah para rasul. Ngusir setan, dia itu melakukan mujizat-mujizat, tetapi ditengking oleh Paulus. Dibilang dia anak iblis. Berarti nabi palsu, bisakah nabi palsu menggunakan kuasanya Yesus, maksud saya di sini, atau dia menggunakan kuasa yang lain sehingga dia bisa melakukan mujizat? Bagaimana pandangan bapak-bapak ibu? Sedikit dulu keluar. Kuasa lain. Nah, karena orang yang menggunakan nama Yesus, kalau orang tidak di dalam Yesus, dia menggunakan nama Yesus, nggak bisa. Contohnya anak-anak Skewa. Dia ngusir setan, tapi nggak bisa.
Dia gunakan mantra, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saya usir engkau, seperti yang diberitakan oleh Paulus. Ternyata dia nggak bisa ngusir setan. Benar? Artinya orang yang palsu, nabi palsu nggak pernah bisa menggunakan nama Yesus untuk mengusir iblis. Bisa nangkep di sini? Nggak pernah bisa. Jadi contohnya orang menggunakan nama Yesus itu kayak Petrus dulu. Ketika lihat orang lumpuh, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku itu yang aku berikan dalam nama Yesus. Nah, itu kata nama Yesus, demi nama Yesus itu di situ artinya dalam bahasa aslinya demi nama Yesus, dengan nama Yesus, dalam nama Yesus, atau dengan kuasanya Yesus. Jadi bagaimana nabi palsu menggunakan? Bisa nangkap ya? Kalau begitu siapa yang di situ itu yang dimaksud? Oh nyala, aku tidak kenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Pembuat kejahatan. Wah itu rame kalau dibahas. Jadi di situ itu banyak orang mempunyai presuposisi dalam menafsirkan Alkitab. Cuma dua kemungkinan. Ini adalah nabi palsu yang ngaku pernah melakukan khotbah untuk Yesus dan atas nama Yesus. Ini adalah nabi palsu yang mengaku mengusir roh jahat dengan nama Yesus dan untuk Yesus. Ini adalah nabi palsu yang ngaku-ngaku pernah melakukan mujizat pakai nama Yesus, padahal tidak benar. Tapi Yesus tidak jawab di situ. Kemungkinan kedua, memang benar ini mereka menggunakan benar mereka menggunakan nama Yesus. Kemungkinan kedua. Tetapi mereka berbuat kejahatan. Enyalah kamu, aku tidak mengenalmu, pembuat kejahatan. Artinya dulu pernah dipakai, memang berprestasi, tetapi di tengah jalan berbuat kejahatan. Artinya apa? Ini banyak pendeta-pendeta begitu. Itu kan pendeta-pendeta biasa begitu. Kalau terkenal sudah enggak enggak serius melayani, mulai digerogoti. Pada akhirnya sampai dalam satu tahap dia menyangkal. Karena omongan aku tidak mengenal engkau dalam budaya Ibrani itu adalah bahasa penyangkalan. Siapa yang pernah ngomong begitu? Petrus. Petrus ngomong apa ketika ditanya? Saya tidak kenal. Saya tidak kenal. Nah, sekarang Yesus ngomong begitu ketika hari pengampinan, saya tidak kenal dia, itu bahasa penyangkalan. Nah, siapa yang disangkal oleh Yesus? Orang yang menyangkal dia. Bisa nangkap? Jika kamu menyangkal aku di hadapan manusia, aku menyangkal kamu di depan. Bisa mengerti? Ini berusaha kita untuk netral dalam menafsirkan Alkitab, tidak menggunakan kerangka berpikir teologi tertentu. Nah, kembali kepada masalah begitu juga pas waktu zaman Yesus itu ada suatu musibah lain dekat Menara Siloam, ya. Itu ada orang kecelakaan kerja. Itu jumlahnya 18 yang mati. 18 orang yang mati. Dan itu juga menjadi bahan. Sama jawabannya oleh Yesus, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Nah, kita masuk di sini. Cara demikian itu bahasa, bilang lagi Pak ya. Kok begitu dia ya? Oke. Nih, cara demikian itu menggunakan bahasa hosautos yang bisa diterjemahkan sama seperti atas cara demikian. Jadi kalau mau diterjemahkan dengan cara bahasa yang lain ini,
kamu pun akan mati sama seperti, bisa diterjemahkan begitu. Kamu pun akan mati atas cara demikian. Kamu pun akan mati sama seperti tadi. Kamu pun akan mati sama seperti itu. Gitu. Ini dari bahasa aslinya. Makanya dalam terjemahan firman Allah yang hidup, coba kita lihat, sama sekali tidak. Sekali lagi kukatakan, kalau kalian tidak bertobat dari dosa-dosamu, kalian semua akan mati juga seperti mereka. Sekali-kali bukan, kalian pun akan binasa kalau kalian tidak mau bertobat. Jadi, yang ditekankan dalam kata hosautos ini adalah matinya, bukan caranya. Nah, coba lihat dalam terjemahan misalnya NASB, you will all likewise perish. Jadi like ini yang dipersoalkan ini adalah cara matinya. Tetapi likewise ini bisa juga diterjemahkan dengan kata juga. Nah, ini di sini. Kalau diambil arti ini maka menjadi seperti terjemahan NIV. You too we will all perish. Kamu semua juga akan binasa. Matinya. Jadi kamu pun akan mati gitu loh, bukan cara matinya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Itu yang mau diterjemahkan. Ada dua kemungkinan. Jadi saya lebih setuju pada penafsiran ini. Kalau mereka tidak bertobat, mereka juga akan binasa. Bisa dengan cara yang berbeda. Bisa nangkap ya? Karena ayatnya tadi ada yang mati karena mereka kelakuan mereka jahat, matinya jelek. Ada juga mati yang jelek, kelakuannya baik. Jadi tidak bisa jadi ukuran cara hidup itu menentukan cara. Bisa nangkap ya? Artinya kalau lihat orang kecelakaan, kita tidak bisa ukur orang itu pasti hidupnya jahat. Kalau orang sedang mengalami musibah, usahanya bangkrut, kita tidak bisa pastikan bahwa orang ini pasti berdosa besar sampai dia bangkrut. Belum tentu. Bisa jadi Tuhan sedang merenda dia untuk menjadi yang lebih baik. Benar nggak? Ini bahaya harta paling satu itu Bapak Ibu. Banyak orang nggak tahu. Dia adalah lem yang lebih kuat daripada lem Korea, lem Alteco. Kenapa saya bilang begitu? Karena di mana harta mau berada, di situ hati mau berada. Harta itu seperti punya lem membuat hati kita melekat. Betul? Betul nggak? Makanya harta itu bahaya sekali. Banyak orang rusak hubungannya dengan Tuhan karena harta. Makanya terkadang kita dikikis dari sisi harta supaya hati kita tidak melekat di situ, supaya hati kita melekat di. Jadi belum tentu karena dia berdosa atau melakukan suatu pelanggaran besar begitu, tidak. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan menggosok dia supaya lebih indah di kemudian hari. Kenapa kok senyum-senyum? Ya, bisa paham ya? Jadi kita tidak gampang menghakimi orang. Kita tidak bisa mengukur orang lain yang sedang mengalami musibah. Ada pendeta kapan hari mati karena sedang rekreasi. Ya, itu kalau tidak salah dia dosen di Malang atau pegawai OMS-nya GKIM. Sedang rekreasi di Pantai Kuto main apa yang ditarik pakai tali itu? Main ski ya? Apa namanya? Ya bukan yang ditarik pakai bukan yang ditarik pakai tali, dia ada ski di bawahnya baru pakai ya speedboat. Nggak tahu karena apa terjadi kecelakaan, labrang itu malah ngenain lehernya, meninggal. Nah tentu kita berpikir loh, ini hamba Tuhan kok matinya kayak gitu. Ingat, kita tidak boleh kita tidak mau tahu masalah itu. Ada juga hamba Tuhan yang mati karena tenggelam di Karangkates
sedang main-main, perahunya ngalami masalah terbalik, kemudian ternyata dia tidak bisa berenang, mati. Lagi pasti kita berpikir, loh ini pendeta kok matinya? Sebenarnya pendeta kan bisa berjalan di atas air. Kok ini malah mati? Ini sifat-sifat menghakimi ini itu timbul dari rasa sombong, merasa kita lebih baik daripada orang tersebut. Oh, dia kena COVID, pendeta kok mati COVID? Saya tidak. Wah, saya lebih hebat. Ya, benar nggak? Ini penyakit-penyakit yang harus dihindari sebagai orang percaya. Nggak boleh kita punya perasaan lebih dari orang lain kalau kita tidak ngalami itu. Gitu. Sekarang kita masuk pada hukuman Kain. Dikit lagi. Jadi Allah ini murka pada Kain. Kemudian dia bilang dalam ayat 10, apakah yang telah kamu buat ini? Darah adikmu telah berteriak kepadaku dari tanah. Ini tentu tidak boleh diartikan secara hurufiah, di mana darah Habel betul-betul berteriak kepada Allah. Saya cuma perlu jelaskan juga kata darah di situ menggunakan bentuk jamak. Yang artinya ketika Kain membunuh Habel, yang dia bunuh bukan cuma Habel. Saya ulangi. Ketika kita membunuh orang, sebenarnya kita bunuh itu bukan cuma orang tersebut, tapi keturunannya juga. Ini cara berpikir Alkitab. Nah, yang dibunuh oleh si Kain ini Habel dengan keturunannya. Makanya darah yang digunakan situ bentuknya jamak. Nah, ya. Kemudian darah itu berteriak. Nah, nuntut balas. Ya, ini dibandingkan dengan Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ini salah terjemahan. Sebenarnya berbicara lebih baik dalam KJV. RSV menerjemahkan lebih murah hati. Kemudian NIV menerjemahkan mengucapkan kata yang lebih baik dan seterusnya. Jadi makanya terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Dan kepada Yesus sendiri yang sudah membawa perjanjian baru yang menakjubkan kepada kita, dan kepada darah yang dipercikan yang memberikan anugerah pengampunan, bukan seperti darah Habel yang menjerit menuntut balas. Jadi begini maksudnya, darahnya si Habel itu dari tanah nuntut balas, tapi darahnya Yesus yang tertumpah ke tanah itu memberikan pengampunan. Ya, ini yang dimaksud oleh kitab Ibrani. Bisa nangkap ya? Makanya darah Yesus berbicara lebih baik, terjemahan bahasa Indonesia lebih kuat, karena dia berbicara memberikan pengampunan, tidak menuntut balas. Darahnya Habel menuntut balas. Lanjut, hukuman kepada Kain dijatuhkan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Nah, ingat waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dikutuk itu siapa? Tanah dan ular saja. Manusia tidak. Cuma unsur ragawinya yang berasal dari tanah lah juga yang kena ikut kutuk. Tapi manusia secara langsung nggak kena kutuk, betul nggak? Tetapi ketika dosanya si pembunuhan yang dilakukan oleh Kain ini, itu membawa kutuk kepada manusia itu. Yang selanjutnya tanah yang sudah terkutuk dikutuk lagi. Makanya lebih susah orang cari makan. Karena dosanya itu. Nah, kemudian si Kain itu disebut pelarian dan pengembara. Ini berarti bahwa Kain tidak akan aman dimanapun juga. Mau kemana saja dia tidak aman. Dia takut sama siapa? Waktu itu baru ada Adam, Hawa, Kain, Habel. Dia takut sama siapa? Tapi jangan lupa, Alkitab mencatat bahwa setelah itu
Adam dan Hawa punya anak banyak, ya, laki-laki dan perempuan. Dan kemudian salah satu yang dinikahi oleh Kain siapa? Saudaranya sendiri yang bernama Awan. Awan ini nggak tercantum dalam Alkitab kita, tapi tercantum dalam kitab Yobel. Saya kutipkan di sini. Nah ini, kalau tidak salah dalam Yobel 4 ayat yang ke-9. Dan Kain mengambil Awan saudarinya untuk menjadi istrinya, dan dia melahirkan baginya Hanok atau Henok pada akhir Yobel keempat, ya. Jadi dalam kitab Yobel tercantum nama istri Kain. Jadi yang diambil itu saudaranya, versi kitab Yobel. Kitab Yobel ini tidak dianggap protokanonik oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya, tetapi dianggap kanonik oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Ethiopia, dan juga orang-orang Kristen di Ethiopia itu mengkanonkan kitab Yobel, termasuk kitab Henok. Tanggapan Kain takut dibunuh, sudah ya, ya takut dibunuh siapa, ya takut sendiri. Nah Kain ini yang saudara, dia itu tidak menyesal belas. Ini ciri khas manusia apa ya? Kalau ditegur Tuhan tuh tidak menyesal belas. Ia hanya mengeluh karena beratnya hukuman yang harus ditanggung, tetapi ia sama sekali tidak menyesali dosanya. Sama ketika saya nabrak orang dulu, yang saya pikirin cuma saya punya diri. Ya opo saya ini malam-malam begini, jam 6 sore itu saya nabraknya sekitar setengah 6 sore. Jam 6 sore di atas gunung, ya opo saya punya nasib ini. Siapa yang bayar cicilan mobil saya? Yang saya pikirin diri saya, tidak pernah mikiri orang yang ketabrak itu. Ya. Ternyata kayak Kain. Begitu kita ada masalah juga begitu. Ketika dihajar mungkin secara ekonomi, yang kita pikiri diri kita. Ya kita tidak pernah mikiri orang yang kita rugikan, tidak pernah mikiri orang yang kena dampak dari apa yang kita lakukan. Ini penyakitnya Kain. Ya. Jadi kalau kita sedang dihajar oleh Tuhan karena kesalahan kita, satu hal yang harus kita lakukan, terima, ya, jalani itu, dan hajaran itu pasti akan ada akhirnya. Tidak mungkin akan berlangsung terus, ya, sampai Tuhan menemukan gambarnya pada diri kita. Ingat, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi punya tujuan, supaya Tuhan bisa bercermin melalui kita. Sampai kapan dia bisa bercermin? Sampai sejauh itu pula kita diproses. Kalau itu sebagai akibat kesalahan kita, kita harus legowo nerimanya. Nggak boleh menolak sanksi yang diberikan oleh Tuhan. Penerimaan sanksi yang diberikan oleh Tuhan adalah bentuk kerendahan hati kita mau dibentuk oleh Tuhan. Yakinlah, semua itu akan berakhir. Ada waktunya kita dipulihkan. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan. Jadi intinya tidak semua cara mati itu ditentukan oleh cara hidup. Karena ada yang matinya jelek karena memang cara hidupnya yang jahat. Tapi ada juga yang mati kecelakaan, mati ini, mati itu, mati digergaji, mati ini dan sebagainya. Tapi cara hidupnya baik. Ya, jadi kita tidak bisa mengukur cara mati orang dengan cara hidupnya. Dan kita tidak bisa menghakimi semacam itu. Ini membuat besok-besok kalau ada orang menerima masalah jangan cepat. Kadang lidah ini, mulut ini begitu cepat, benar nggak? Menjustifikasi
menghakimi orang lain dengan begitu mudah. Itu menurut saya sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi pikiran manusia itu kalau mati tidak enak pasti jahat. Itu sudah lama. Pikiran itu tertanam di sana. Negatif toksinya. Iya. Ya. Contoh ini Pak, ada jauh-jauh rektor saya. Ini matinya kecelakaan dengan perjalanan dengan perempuan tadi. Yang yang kemarin. Yang kemarin. Iya, itu maksudnya. Ya, ini salah satunya. Dia orang apa? Tenaga, pikiran, finansial segala macam, korban. Orangnya rendah hati terhadap siapa aja. Pokoknya kita nilai dia itu luar biasa. Tapi matinya cara demikian. Itu satu. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan ini kalau ini pertanyaan saya tadi gini. Kutuk hanya diberikan kepada tanah dan ular. Iya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dikutuk itu tanah dan ular. Ya. Sedangkan di Kejadian itu mengatakan juga aku kutuk Adam juga, Hawa juga ya. Adam bersusah payah dengan perlu engkau cari nafkah. Jadi bunyinya begini yang dalam kitab Kejadian itu, terkutuklah tanah karena engkau. Jadi kalau untuk Hawa tidak ada bunyi kutuk, cuma semacam sanksi itu. Engkau akan memberi, kata kutuk di situ hanya ditujukan untuk tanah dan ular. Kalau Hawa cuma susah melahirkan. Ya. Hukuman atau kutuk? Ya, semacam hukuman, tapi tidak ada kata kutuk digunakan situ. Tidak ada. Tapi kalau untuk si Kain ini benar-benar terkutuklah kamu, kan begitu. Betul-betul Kain dikutuk. Nah, tapi kalau untuk kasus di mana Adam dan Hawa, kutuk itu hanya tanah yang dikutuk dan ular. Ya. Pengertian kutuk ini apa? Dosa yang tidak berhenti, dosa yang berkepanjangan, atau bagaimana? Kutuk, pengertian kutuk ini. Sehingga saya melihatnya sampai sekarang pun kaum Adam dan Hawa hukuman itu jalan terus. Oh, iya. Jadi begini, saya jelaskan Pak ya, supaya mungkin kurang lengkap. Jadi begini, ada perbedaan dosa waris dan dosa kutuk, kutuk turunan. Dosa waris itu adalah kecenderungan kita berbuat dosa, kecondongan kita berbuat dosa yang membuat kita condong berbuat dosa. Nah, kalau secara teologi sistematika begini, ini disebut dengan dosa asal. Nah, dosa itu ada macam-macam. Kalau ketemu kata dalam bahasa Inggris sin, S-I-N, itu menunjuk kepada dosa asal. Sementara S-I-N-S, jamak, itu dosa perbuatan. Jadi dosa itu, apa bahasa Inggris yang tepat, saya kok mulai lupa ya. Dosa asal ya, kok mulai lupa saya. Coba nanti saya gali kembali Pak. Yang jelas begini, dosa asal itu adalah dosa yang diterima, kita terima, yang membuat kita cenderung berbuat dosa, yang membuat kita condong berbuat dosa, itu dosa asal. Dosa asal itu kemudian melahirkan dosa perbuatan kalau itu dibuahi. Yang membuat kita condong kayak apa ya, kalau saya mau analogikan ya, atau lebih baik nanti kita bicarakan secara khusus ini, yang kemudian ada dosa kutuk turunan, itu diambil dari kitab mana? Ada yang ingat? Berarti dosa pertanian. Ya? Dosa pertanian. Oh, itu istilahnya Pak siapa Pak? Ketua GBI itu ya. Kutuk turunan itu diambil dari hukum 10 yang melimpahkan kesalahan orang tua kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Itu kutuk turunan. Jadi kutuk turunan semacam ini. Ini misalnya saya beri contoh. Si A itu orang tuanya broken home.
ya, anaknya itu ikut broken home. Besoknya nyusul anaknya itu broken home. Tapi itu berlaku bagi orang-orang yang belum kutuknya dipatahkan. Iya. Ya. Jadi nanti Bapak boleh teliti juga secara empiris. Saya sudah DDI, kalau orang Jawa bilang, saya udah apa namanya? Contoh ini orang tuanya apa? Mbahnya Bu Yuni ini, itu mbahnya Mbah Dewi itu namanya, itu kawin Pak, sampai tiap dia menikah sama dia mati, itu akan nurun ke anaknya. Kalau ada Setiap kawin sampai mati. Siapa yang cerai hidup gitu. Ada berapa yang cerai ya? 2 ya? 1 ya? Nah, itu hidup. Nah, tetapi karena bapaknya Ibu Yuni sudah masuk dalam Kristen, ya kan? Nah, itu kutuk itu patah, putus, nggak ada yang ikut. Tapi yang saya amati Pak, di Sulawesi itu bolak-balik. Saya langsung hitung, ini lihat ya, nanti tidak lama anaknya nih ikut, karena dia orang di luar Tuhan. Benar, bapaknya itu punya 2 istri, dua Pak, dia OPN. Anaknya nih ikut Pak, ini tinggal yang mau lihat yang ketiga. Ada juga yang pemuka agama di situ. Ya, kalau di agama Hindu itu ada mangku, di atas mangku itu ada jerom empu, serimpu, ya. Yang di atasnya itu ada pedanda. Pedanda ini pendeta. Dia harus dari kasta tertinggi, udah bagus. Kalau mangku itu biar kasta rendah enggak apa-apa. Itu pakai baju putih, biasanya pakai serban gini, rambutnya panjang-panjang itu. Itu Pak, dia kawin. Anaknya pertama ternyata dari sononya. Anak yang kedua begitu, punya istri 2. Gitu. Tetapi itu tidak berlaku ketika dia betul-betul percaya pada Kristus, karena segala kutuk itu telah dipatahkan. Itu maksud daripada itu efek penyembahan berhala yang dicantumkan di dalam kitab apa? Dalam hukum 10 itu. Jadi berarti dosa kutuk itu tidak berkelanjutan ya? Tidak terus berjalan ya? Tergantung Pak. Kalau dia sudah dalam Kristus, Kristus kan semua menghancurkan kutuk. Iya. Artinya kan kita sudah menjadi orang percaya, kutuk lepas ya. Dan tidak ada masalah. Jadi kalau ada misalnya sekarang kita misalnya dalam berkeluarga misalnya masih ada cekcok, itu biasa, itu bukan kutuk. Ya, ada tengkar, ada apa, itu biasa. Siapapun pasti begitu. Iya. Jadi itu yang jadi Bapak boleh lihat kalau orang di luar Tuhan tuh nyambung dia. Nyambung. Nanti boleh diperiksa masing-masing ya. Kalau punya tetangga di sini, masing-masing kan tidak punya tetangga, jadi susah tahu. Kalau saya di Sulawesi sana, saya tahu tetangga saya dari ujung sampai ujung saya tahu, jadi saya catat dia punya hidup. Saya tinggal lagi satu melihat lagi keturunannya yang sampai keturunan keberapa dia akan begitu. Gitu. Tapi yakinlah kita setelah di dalam Tuhan, Yesus mematahkan semua kutuk itu. Sedangkan ini muncul pertanyaan Pak, loh bagaimana katanya kita sudah mati, sudah ditebus, tapi kok masih punya kecenderungan, semacam kecenderungan, ada yang bertanya begitu. Apakah kecenderungan kita dosa warisan itu sudah tidak berpengaruh pada kita atau bagaimana? Kalau Pak Pran gimana pemahamannya Ustaz? Masih pengaruh. Masih ada pengaruh ya? Tidak bisa hilang ya, dengan cara kerjakan keselamatan itu bukannya dosa perbuatan. Jadi begini, kan kecenderungan kalau dari pandangan kebanyakan orang ya, termasuk Pak Ezra, itu kan kalau dia belum berdosa saat Adam dan Hawa belum berdosa, itu kan dia bisa berbuat dosa dan juga dia bisa tidak berbuat dosa. Setelah orang itu jatuh dalam dosa,
setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak berbuat dosa, dia hanya bisa berbuat dosa gitu. Setelah dia ditebus Kristus, kembali lagi ke asalnya, bisa berbuat dosa dan bisa tidak berbuat dosa. Jadi dalam bahasa Inggrisnya, dosa asal itu the original sin. Ya. Yang kedua, kalau dosa perbuatan the actual sin. Jadi jadi kita di dalam Kristus itu punya peluang, bisa untuk jatuh, bisa tidak jatuh. Karena kita sudah ada Roh Kudus yang membantu kita untuk memperingatkan. Nah, saya juga kemudian tanya supaya kita sama persepsi ya. Dosa itu Yesus menebus dosa kita atau Yesus menebus kita yang berdosa? Ini banyak juga orang salah kaprah. Hah? Permainan kata itu gimana? Yesus itu menebus dosa kita atau menebus kita yang berdosa? Kan semua kalimatnya mirip. Tapi ya kita yang berdosa ditebus. Jadi kalau lihat pertanyaan begitu Pak, lihat pertanyaan begitu, lihat Alkitab. Jadi kalau memang di Alkitab ada Yesus menebus dosa-dosa kita, berarti itu yang benar. Tapi kalau di Alkitab tidak ada kata-kata Yesus menebus dosa, berarti kita harus memegang bahwa Yesus menebus kita dari dosa. Bisa ngerti ya? Nah, bisa nanggap? Jadi ini harus hati-hati. Banyak orang salah kaprah di situ. Yang Yesus tebus itu kita. Ngapain dia tebus dosa? Iya, kita. Bukan dosanya, kitanya. Nah, makanya harus hati-hati kalau dengar lagu penebus dosa. Ya kan? Sering kita dengar lagu begitu. Itu karena mereka tidak sekolah teologi atau tidak mengerti teologi. Yang Yesus tebus itu kita. Karena kita jadi hamba dosa. Iya, kita diperbudak oleh dosa. Ini contoh sederhana. Jadi masih ada lagi pertanyaan? Karena banyak ya dalam. Biar saya tanya di luar ini bisa ya? Silakan. Ya. Tapi tetap di perjanjian lama. Ada yang mengatakan Sarah itu mandul karena dia incest. Ribka kan juga mandul. Ya. Itu karena incest, karena dari keturunannya dalam. Apa benar? Menurut saya itu tidak benar, tapi saya tidak bisa menjelentrekan begitu, membuka. Iya, menjelentrekan. Begini. Perintah larangan untuk incest itu nanti muncul pada zaman Musa. Betul tak? Iya. Jadi dari awal, dari kitab Kejadian pasal awal itu, mulai dari Kain dan Habel, Adam dan Hawa, Kain dan Abel, ini larangan untuk incest belum ada. Ada penafsir yang mengatakan bahwa incest itu di kemudian hari muncul berdasarkan pengalaman karena banyak orang cacat yang lahir karena akhirnya anaknya cacat. Iya, anaknya cacat atau mandul, itu semua dampak daripada incest. Tapi kalau saya menganggap penyebab incest yang dilakukan oleh yang dialami oleh Sarah tidak bisa dijadikan bukti karena penyebab mandulnya itu karena incest. Kenapa tidak ada ayat yang mengatakan begitu? Nah, itu. Ya, ini untuk menjelaskan itu loh. Jadi karena tidak ada ayat yang ngomong begitu, itu nilainya spekulasi. Bisa nangkap ya? Jadi dalam berteologia itu kalau tidak ada ayat yang menyatakan begitu, itu spekulasi. Ini harus paham betul dalam hermeneutika. Jadi kalau ada bukti karena si Sarah itu mandul, yang menyebabkan Sarah itu mandul adalah karena Sarah kawin sama saudara tirinya misalnya. Iya, kalau ada semacam itu bunyi yang tersurat atau tersirat, baru kita bisa mengklaim itu benar.
Jadi kalau cuma kemungkinan itu namanya itu namanya spekulasi. Sama seperti tadi Kelvin bilang bahwa Kain dan Habel itu adalah saudara kembar. Benar? Dengan cara menafsirkan gimana? Wong ini mengandungnya 1 kali, lahirnya 2. Kan cuma dari situ. Itu tidak kuat juga. Kemudian nafsirkan ini pembunuhan Habel dengan waktu mereka memberikan persembahan itu dibilang jaraknya jauh, diukur dari berkat-berkat yang mereka terima. Itu juga spekulasi karena tidak ada ayat yang menyatakan itu. Kalau disambar ada ya, Pak? Kok disambar banyak? Nah, jadi dalam berteologi saya yakin apa yang dialami bangsa Israel, apa yang dialami Elia, apa yang juga dialami oleh Salomo ketika mereka itu disambar itu mengacu bahwa memang cara Tuhan menerima persembahannya orang itu adalah apinya turun sendiri dari langit. Bisa ngerti cara berteologi ini supaya hati-hati kita ke depan. Karena banyak sekali orang apa ya, ngambil itu ngawur, gitu. Nggak teliti. Makanya teologi biblika itu jauh lebih kuat daripada sistematika. Sistematika itu main comot. Misalnya Allah itu begini, ambil dari sana sepotong, tidak meneliti latar belakangnya, tidak meneliti bahasa aslinya, tidak meneliti konteks dekat, konteks jauhnya. Itu banyak yang kemudian pada akhirnya apa kesimpulan yang diambil, konklusinya itu tidak tepat. Gitu. Nanti Pak Hardi ada waktunya kita sampai khusus membahas masalah kutub turunan. Ketika kita sampai nanti saya sudah punya bahannya, cuma saya tinggal kutub turunan itu apa, bedanya dengan dosa warisan. Dan dosa warisan dasar alkitabiahnya di mana? Nanti kita akan belajar itu. Misalnya sejak dari dalam kandungan aku telah dikandung misalnya. Don Ditan kan bilang yang berdosa ini siapa? Daudnya atau mamanya? Ini akan kita bahas secara etimologi. Apakah ayat itu bisa dijadikan dasar untuk dosa warisan atau bagaimana? Makanya semua agama di muka bumi ini menganggap ketika manusia lahir itu dianggap putih bersih, tidak ada dosa, tidak punya dosa, bersih putih. Nah, jadi cuma Kristen yang punya pemahaman kayak begitu. Nah, si Pelagius juga tidak percaya ada dosa warisan. Pelagius ini yang kemudian cikal bakal, tetapi tidak semua sih. Ada beberapa poin yang dia ambil itu yang kemudian menjadi pemicu berdirinya teologi Armenian. Pelagius. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah kita betul-betul memahami hermeneutika. Itu saja. Kalau hermeneutika kita bagus, cara kita menafsirkan bagus, dalam Petrus dikatakan apa? Tidak ada nubuat yang dihasilkan menurut kehendak manusia dan tidak boleh menafsirkan sesuka hati kita, ya kan? Jadi ada kaidah-kaidah menafsirkan ayat. Nah, sudah pernah dengar model tafsiran begini? Ini kapan hari saya ketawa sendiri. Jadi di mana saudara keledai yang dipakai oleh Yesus mau ditunggangi ke Yerusalem itu diikat? Judulnya begitu. Oke, semua orang nggak tahu di mana ya keledai itu diikat. Kan Yesus ada menunggang keledai masuk ke Yerusalem, kemudian dipuji-puji orang, disorak-sorain orang, hosana bagi sang raja. Di mana keledai itu diikat? Di pohon anggur. Itu tercantum dalam kitab Kejadian ketika si Ishak memberkati Yakub. Nah, pertanyaannya apakah benar itu keledai yang dipinjam oleh Yesus itu diikat di pohon anggur? Kalau menurut kitab Kejadian
doanya si siapa namanya? Doanya si Yakub Ishak kepada Yakub itu dia berapa? Kamu tempatmu akan subur. Ini bahasa sehari-hari siapa? Sampai keledaimu aja diikat di pohon anggur. Nggak ada padang rumput lagi. Semua sudah hidup yang berkelimpahan. Itu yang dimaksud di situ. Itu kan doa berkat. Ini kok diartikan bahwa keledai yang diikat oleh Tuhan Yesus di kebun anggur. Pada akhirnya siapa itu keledai, saudara? Itu menggambarkan kita yang liar, kita yang susah dipakai oleh Tuhan. Saudara, untuk syarat saudara bisa dipakai oleh Tuhan, saudara harus diikat di pohon anggur. Siapa pohon anggur itu? Yesus Kristus. Yesus adalah pohon anggur yang benar. Sejahat apapun saudara, gitu? Seliar apapun saudara, sekepala batu apapun saudara, kalau diikat di pohon anggur, saudara akan bisa digunakan oleh Yesus. Enak didengar, tapi salah hermeneutikanya, ya. Ini harus hati-hati. Nah, ini saja kemarin gereja kita sudah kena cap lagi. Gereja sesat ya. Bapak nonton ya? Ini Pak, kalau orang nggak ngerti, saya cerita sedikit ya. Oh, Bapak nggak lihat komennya Pak Budi terhadap gerejanya Pak Esra dalam gereja sesat? Iya, diangkatlah itu di YouTube oleh kelompok Muslim. Saya kirim linknya sama Pak Esra. Nah, kemudian apa yang saya khotbahkan tentang pujian penyembahan? Saya ngomongin praise and worship. Pertama, praise itu berasal dari kata barak. Orang salah paham. Tuhan kurang gimana kok dia minta diberkati? Dia tidak ngerti. Itu mencari definisi menggunakan etimologi. Artinya barak. Menggunakan kata barak. Lah kalau tidak punya makna khusus, kenapa pakai barak? Kok tidak pakai halal saja? Bisa nangkap ya? Saya pengen teolog-teolog kelas kakap ini yang datang kasih komen tuh yang kelas kerucuk-kerucuk. Saya tidak tahu dia sekolah di mana. Langsung saya sampai emosi Pak menjawab itu, sampai saya bilang begini, mungkin Bapak tidur terlalu miring. Jadi tidak memahami secara utuh. Untuk memahami makna dari kata barak itu, memuji itu, sebenarnya mau disampaikan di situ. Kok pakai kata barak? Sementara barak itu artinya memberkati. Kok tidak pakai halal aja? Ya toh? Itu yang disampaikan di situ. Tetapi mereka bukan berikan argumen, langsung bilang ini ajaran dari mana. Di YouTube itu. Ini ajaran sesat dari mana? Ajaran baru dari mana? Tidak ada kata yah di sana. Halal itu, kata haleluya itu satu paket. Langsung saya bilang, kalau begitu Bapak belajar bahasa Ibrani di mana? Kita mau menjawab bagaimana dengan orang-orang model begitu? Kalau memang orang pinter, benar-benar dipimpin Roh Kudus, dia akan memberikan argumen. Bukan cuma menghakimi begitu. Ini loh Pak, argumen saya begini, kata halal itu ini tambah akhiran U itu menjadi perintah, ajakan. Ya itu di sini. Berikan argumen, jangan kemudian cuma mengklaim apa gunanya kita memberkati Tuhan. Hanya Pak Esra ketika saya diskusi dan beliau di dalam mobil, yang mau disampaikan begini loh. Ketika kita memuji Tuhan, seolah-olah Tuhan itu senang, seperti kayak nerima berkat. Dan kita sepakat di situ. Iya, orang tahunya Tuhan kok diberkati. Iya, gitu. Bukan masalah, ini kan masalah etimologi, ilmu asal usul kata, gitu loh. Jadi ini yang bapak-bapak saya kuatkan sekali lagi ya, untuk mengerti Alkitab itu kita perlu memperkuat diri dalam hermeneutika, menggali, cara menggali firman. Makanya yang saya ajar ini bapak-bapak ya pelan-pelan, diulang-ulang supaya kita nangkep. Yang misalnya minggu kemarin kayak Pak Hardi sempat nanya, apa salahnya orang punya apa? Yang dia punya cuma tanaman karena dia petani, apa salahnya? Nah, sementara
Habel kan memang dia gembala, gitu kan? Kita sudah sepakat bahwa dia itu gembala. Ngapain dia mengembalakan? Dagingnya tidak bisa dimakan. Berarti apa yang dia lakukan itu benar-benar mempersiapkan diri untuk mempersembahkan korban. Kerjaannya itu memang dia prioritaskan untuk mempersembahkan korban. Karena aturan waktu itu kalau mau memberi persembahan harus ternak. Mungkin ada yang tanya, loh itu kan muncul di imamat, Pak. Nanti zamannya Musa. Saya mau jawab. Zaman Musa itu cuma dibakukan, Pak. Tapi jauh sebelumnya sistem korban itu sudah ada. Nah, jadi kalau sepotong pengertiannya hanya ada gitu. Yang satu memang gembala yang satu memang profesinya cocok tanam, punya ladang. Jadi apa yang dia punya ya, kalau zaman sekarang Pak tidak ada masalah. Iya. Kalau zaman sekarang di mana sistem korban itu sudah tidak ada, ya toh, tidak masalah. Kalau zaman dulu, ya seperti saya kasih ilustrasi itu, seharusnya kita Minang orang itu bawa tebu, yang kita bawa, ya misalnya toh tebu yang kita bawa lain gitu loh. Jadi tidak diterima lah pinangan kita ya. Iya. Iya. Jadi butuh pengertian yang berbeda. Soalnya sih begini, Apa itu? guyonnya mungkin Pak Budi mungkin dia bercanda. Tapi Tidak, Pak. enggak gini Pak, maksudnya mungkin bercanda. Tapi gini, bercandanya presiden berbeda dengan bercandanya kita. Kalau bercandanya kita, orang tidak akan nanggepi. Tapi kalau yang bercanda itu Jokowi, lain. Jadi waktu itu sempat dia perkuat, loh saya tidak bercanda. Waktu dia ngakak memang. Tapi setelah itu ketika dia dianggap bercanda, dia bilang, Jangan bercanda loh Pak, ini direkam. ya begitu. Saya lihat kan cuplikannya. Ternyata itu dicuplik videonya itu Pak waktu yang itu akhirnya digoreng dengan air. Tapi sebenarnya yang goreng tidak salah. Ya nggak salah Pak. Yang salah ya Mau apa? kita. Baru nggak ada klarifikasi Pak Budi. Iya saya cuma. Saya kirim linknya sama Pak Esra. Jadi pada akhirnya saya kirim linknya sama Pak Esra, mudah-mudahan dia tanggapi. Karena itu berbahaya. Pak, orang dengan baca judul, ya karena di YouTube, itu punya dampak semua. Orang yang nggak pernah buka itu, langsung dia klaim. Dia cap, oh gerejanya Pak Esra sesat. Saya cuma mau tanya, sesatnya di mana? Kalau berbeda mungkin, ada poin-poin yang berbeda. Tapi kalau mau bilang sesat, sesatnya di bagian mana? Biasanya di bagian pujian. Jadi kalau orang, ya maaf ya tanda kutip, kalau orang reform itu harusnya itu yang him semua lagunya. Oh begitu ya? Iya, nggak boleh yang jingkrak-jingkrak kontemporer, nggak boleh. Harus him semua. Kalau nggak him, dianggap sesat. MYM itu anti. MYM itu anti sekali, tapi saya nggak suka. Oke, nanti kita sambung lagi. Nanti saya kirim linknya. Bapak belum dapat linknya. Saya kirim di Bapak. Tapi jangan gitu Pak, nanti dibaca sama Pribadi aja ya. anak saya nanti. Iya. Kok susah banget? Malu habis. Ya oke, kita closing. Sudah? Oke. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke, baik Bapak Ibu saudara, Komsel kita sudah selesaikan dengan baik. Kita akan akhiri. Sebelum kita mengakhiri, kita ikan satu buah pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus jaga batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kami boleh menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini. Ajar kami terus rendah hati untuk tidak gampang menghakimi orang lain yang sedang bermasalah Tuhan, yang sedang mengalami musibah, karena kami tahu kami tidak bisa mengukur cara mereka mati dengan mengaitkan dengan cara mereka hidup. Ampuni kami jika sekian lama kami menjadi orang-orang yang pintar menghakimi orang yang sedang bermasalah, menghakimi orang yang kena musibah, menghakimi orang yang sedang sakit, menghakimi banyak hal. Tuhan, saat ini kami sadar hanya Engkaulah hakim yang berhak dan yang tahu semuanya tentang jalan hidup setiap orang. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa saat ini bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir, berkati mereka, berkat jasmani menjadi bagian mereka, perlancar usaha mereka, rezeki mereka, berikan mereka kesehatan, umur panjang, kekuatan, apapun yang mereka butuhkan semua biarlah boleh jadi karena campur tangan Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan, tapi kami percaya semua sidang jemaat Tuhan akan Tuhan pelihara sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan kami siap menerima berkat Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing dan kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan pertolongan yang datangnya dari Allah Bapa, penyertaan yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan menjaga kita, menyertai kita, dan senantiasa melindungi kita mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya katakan amin. Amin.